Adapun tujuan dari Hari Mangrove Sedunia yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove sebagai ekosistem yang unik, khusus dan juga kadang rentan. Dan selain itu juga untuk mempromosikan solusi sebagai pengelolaan dan pelestariannya yang berkelanjutan. Kan Indonesia ini kan terletak di iklim tropis yang memiliki sumber daya alam yang beragam kan. Ya, yaitu salah satunya yaitu ekosistem hutan bakau atau mangrove ini. Tanaman ini sih sebenarnya banyak ditemukan di kawasan air payau, seperti di wilayah pesisir, pertemuan antara pantai dan muara sungai. Dan Indonesia ini kan juga memiliki garis pantai yang terpanjang kan? Ya. Mungkin udah juga termasuk terpanjang kedua sedunia. Sehingga menjadikan mangrove ini dapat tumbuh dengan subur di daerah kita sini. Kak Salma mengatakan bahwa ekosistem mangrove itu sebagai ekosistem yang unik, khusus, dan rentan. Kenapa tiga kata tersebut bisa disejajarkan gitu, Kak Salma? Ada unik, khusus, dan rentan. Yang saya tekankan adalah kenapa bisa dikatakan rentan? Ini kan daerahnya itu kan pas di posisi pesisir kan, jadi mungkin saja bisa rentan juga terkikis oleh laut ataupun juga bisa kayak ditebang juga kan untuk sebagai tempat itu kayak penepian sampan-sampan. Jadi perlu juga kesadaran kita tekankan di situ untuk menjaga hutan mangrove supaya jangan mudah dirusak untuk keperluan pribadi sendiri. Kalau orang-orang kita sendiri itu taunya kan mangrove itu adalah untuk menjaga iklim dan cuaca. Iya, jadi juga sebagai tempat wisata karena kita di sini juga ada kan. Terus juga sebagai sumber pakan ternak, juga mencegah abrasi kawasan pesisir. Terus yang saya bilang tadi itu tempat berlabuh pantai hingga menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan juga. Jadi memang mangrove ini sangat memiliki banyak manfaat ya, terutama bagi masyarakat pesisir karena akarnya yang bercabang dan kuat ini mampu menahan gelombang laut dan juga mencegah abrasi. Selain itu juga tanaman ini juga bisa membantu loh menjaga kualitas air dan lingkungan sebab sistem akarnya ini juga mampu menyaring dan menahan sedimen. Dan tak hanya akarnya saja ya, akan tetapi bagian lain daripada mangrove juga memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya itu kayak buahnya. Mungkin orang juga banyak nggak tahu kalau buah mangrove itu juga banyak manfaatnya. Tadi ada juga beberapa poin yang disampaikan Kak Salma bahwa hutan mangrove itu juga bisa menjaga iklim dan cuaca dan tempat wisata juga ya. Mungkin kita ada beberapa tempat wisata yang mungkin orang Sukadana sendiri tahu gitu ya Kak Salma ya. Ini yang dimaksud dengan untuk menjaga iklim dan cuaca itu iklim dan cuaca yang seperti apa Kak Salma? Jadi kalau misalnya hutan mangrove ini kita babat, nanti nggak ada loh kayak tumbuhan yang bisa menahan abrasi dari pinggiran pantai. Nanti juga bisa menyebabkan kayak bencana misalnya dari orang-orang perumahan pesisir itu kayak misalnya mudah terkena gelombang air laut karena juga nggak ada penahannya lagi kan. Menurut Kak Salma sendiri nih, apa ciri-ciri hutan mangrove tersebut? Ciri-ciri hutan mangrove itu mungkin yang pertama mereka mampu nih berada pada keadaan asin dan juga tawar ya, dan juga tidak terpengaruh iklim. Jadi maupun iklimnya panas, hujan, jadi mereka tetap ada. Terus yang kedua, mereka juga memiliki jenis pohon yang relatif sedikit, terus mempunyai akar yang tidak beraturan, yang kayak tinggi-tinggi kayak gitu. Terus juga mempunyai biji propagul yang bersifatnya vivipar. Jadi itu kayak mereka itu dapat berkecambah. Untuk hutan mangrove ini dia juga tumbuhan yang tumbuh di jenis tanah yang berlumpur. Terus ada juga yang kayak berpasir. Dan daerahnya juga pasti udah tergenang air laut. Terus pohon mangrove itu juga teradaptasi untuk tumbuh di lingkungan asin dan juga pasang surut. Jadi memang di tepian pantai kayak gitu. Sehingga hutan mangrove itu biasanya ditemukan di daerah dengan air laut yang asin. Terus ciri-ciri berikutnya itu hutan mangrove itu biasanya ditumbuhi oleh pohon mangrove. Kadang biasa orang nyebutnya pohon bakau ya orang kita di sini. Yang dapat dikenali dengan batang yang berbulu dan daun yang kayak berwarna hijau kehijauan. Jadi muda nggak muda, tua juga nggak tua. Berarti hijaunya kayak pekat gitu. Terus biasanya hutan mangrove ini juga memiliki lapisan tanah yang lembab dan juga berlumpur kayak yang saya jelaskan sebelumnya. Terus dan juga sering terkena air pasang surut dari ciri yang sebelumnya.
Dan biasanya juga hutan mangrove ini dikelilingi air laut yang membantu menjaga kelembapan di dalam hutan. Jadi yang kayak memang di posisinya itu di bibir pantai, atau juga kadang-kadang ada tumbuh-tumbuh sedikit, mungkin biji yang di bawah itu agak ke bagian tengah sedikit. Berarti hutan mangrove itu ya ciri-cirinya adalah lembab, ya berlumpur juga, identik dengan air asin juga ya Kak Salma ya. Ada beberapa hutan mangrove yang ada di Sukadana dan letaknya di mana saja? Silakan. Kalau hutan mangrove yang ada di Sukadana sih kayaknya juga pasti banyak yang tahu ya lokasinya, itu yang di Jalan Pelabuhan TPI. Orang kita juga biasa bilangnya itu Taman Mangrove. Dulu kan lagi booming-boomingnya waktu sel Karimata kalau nggak salah ya. Dan untuk sepanjang pesisir di daerah kita sini sih kayaknya juga banyak ya pohon mangrove-nya. Mungkin kayak sepengetahuan saya ya di area tempat tinggal, kayak di tepian pantai itu dari Desa Pampang Harapan sampai Desa Sejahtera kayaknya juga banyak ya pohon mangrove-nya. Mungkin di daerah-daerah situ aja sih yang saya tahu, kayaknya di daerah Desa Sejahtera, terus Desa Pampang, dan mungkin ada sedikit yang di daerah Desa Gunung Sembilan, karena memang di daerahnya pas di pinggir pinggir tepian pantai kayak gitu kan. Yang Kak Salma tahu sendiri, apakah ada hutan yang jenis mangrove ini dijadikan sebagai penghidupan yang berkelanjutan? Hutan mangrove itu kan menyediakan berbagai sumber daya nih bagi manusia. Misalnya saat air surut, orang yang melangsungkan hidupnya di pesisir pantai itu bisa mengumpulkan kerang, udang, ataupun ikan. Terus selain hal tersebut, buah mangrove sendiri juga bisa loh dimanfaatkan. Untuk buah mangrove sendiri itu juga banyak jenisnya ya, jadi nggak hanya satu gitu. Dan juga mempunyai manfaatnya masing-masing. Contohnya itu kayak ada buah lindur. Itu biasa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan aneka kue. Terus ada juga jenis buah pedada atau buah gedabu. Untuk buah gedabu ini kan bisa juga dijadikan sebagai bahan pembuatan sirup. Terus buah bakau juga sebagai bahan pembuatan kopi, dan juga ada buah nipah nih sebagai bahan pembuatan selai. Jadi banyak sekali nih manfaatnya. Tinggal kita tentuin saja nih, kita maunya fokus ke mana sesuai dengan yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau menurut saya, hutan mangrove itu pasti sangat bisa kita jadikan sebagai bahan untuk penghidupan berkelanjutan. Tinggal kita cari aja nih kan, kita ajak para ahli-ahlinya untuk memberikan ajaran baik dari segi teori ataupun prakteknya langsung. Kan misalnya barang ini udah banyak nih, kayak gedabu kita udah ada, tinggal cara prosesnya nih kayak gimana supaya bisa menghasilkan produk yang baik yang bisa menghasilkan nilai jual. Apakah ada produk yang memang dihasilkan dari produk bahan-bahan yang sudah disampaikan Kak Salma tadi, seperti gedabu tadi itu ya, ada juga buah lindur. Apakah ada produk-produk yang memang sudah dihasilkan dari bahan-bahan tersebut? Untuk buah gedabu itu saya udah pernah makan nih, dari dodol gedabu udah pernah. Ada ya? Iya ada. Dodol gedabu saya udah pernah, terus sirup gedabu udah pernah. Baik Kak Salma, itu adalah beberapa ya hutan mangrove itu sebagai bentuk kehidupan yang berkelanjutan juga sebagai manusia tentunya ya, yang harusnya bisa mengolah dan bisa lebih bijak lagi untuk memaksimalkan sumber daya alam yang sudah ada, termasuk hutan mangrove ini ya Kak Salma ya. Baik Kak Salma, untuk berikutnya nih, bagaimana cara mengelola hutan mangrove? Tadi kita sudah berbicara tentang penghidupan berkelanjutan. Tentunya ada cara yang lebih ke depan lagi, bagaimana mengelola hutan mangrove ini agar bisa melakukan strategi yang baik, agar memiliki cara pandang yang baik dan tidak merusak hutan mangrove ini. Bagaimana Kak Salma menerapkannya? Silakan. Ada strategi ya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove. Itu mungkin diantaranya kayak memanfaatkan potensi yang ada, tapi dengan melakukan penanaman pohon mangrove. Jadi nggak hanya sebatas memanfaatkan, tapi juga ada kayak reboisasi ya. Reboisasi. Iya. Terus juga membentuk kawasan hutan lindung, konservasi hutan mangrove, agar kawasan hutan mangrove ini tetap terjaga baik dan juga lestari. Serta mungkin kita juga bisa memberikan sosialisasi ataupun pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya nih menjaga hutan mangrove dan manfaat yang didapat oleh masyarakat. Mengapa hutan mangrove itu bisa dikatakan penting untuk kita selamatkan? Karena mangrove atau bakau ini kan memang perannya sangat penting nih untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama untuk di sekitar pantai. Kenapa sih sangat penting? Karena kalau tidak adanya hutan bakau, akan mudah sekali terjadi abrasi, sehingga tanah di sekitar pantai itu bisa mudah terkikis.
Dan jika hal tersebut sudah terjadi, maka sangat berbahayalah bagi warga atau rumah di sekitar pantai, sebab rumahnya bisa terkena dampak gelombang air laut. Jadi kesian kan untuk masyarakat atau keluarga kita yang ada di bagian pesisir kalau kita nggak ngejaga atau nyelamatin hutan mangrove. Siapa sih yang harus menjaga ketersediaan hutan mangrove ini? Apakah sekali lagi harus orang-orang tertentu saja atau bahkan orang-orang yang hanya terlibat saja? Menurut Kak Salma bagaimana? Kalau menurut saya kita semua dong ya. Ya. Karena kan selain untuk orang pesisir, untuk warga yang bukan warga pesisir juga terpengaruh nih akan ada atau tidak adanya tumbuhan mangrove ini. Kenapa? Karena hutan mangrove ini menjadi salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan darat dan juga laut. Jadi kalau misalnya hutan mangrove nggak ada, jadi nanti nggak ada tuh batasan antara kawasan darat dan juga kawasan laut. Jadi juga akan terpengaruh kan. Ya, ya. Terus dan juga dampak apabila hutan bakau kita ini rusak itu bisa membuat kualitas air menurun. Jadi airnya nanti bakal kayak lebih keruh gitu kan. Ya, ya. Terus polutan dan juga limpasan nutrisi juga dengan bebas masuk ke laut. Karena banyak sekali nih manfaat hutan mangrove itu dari menjaga kualitas air, menjaga garis pantai dari abrasi, terus mencegah terjadinya erosi, katalis tanah dari air laut, menahan kekuatan ombak, menyerap karbon dioksida untuk menjaga habitat makhluk hidup, sumber daya bagi manusia. Banyak banget dah. Banyak lah ya. Banyak banget dah. Terlalu banyak fungsi dari mangrove ini ya. Iya, banyak sekali ya untuk fungsi dan juga manfaatnya itu. Jadi makanya kita kayaknya semuanya itu wajib deh untuk menjaga hutan mangrove, terutama dimulai dari hal kecil. Kalau misalnya lagi berwisata ke hutan mangrove, itu sampahnya kalau bisa dibuang pada tempatnya, atau misalnya nggak ada tempat sampah, dimasukin tuh ke kantong kresek, bawa pulang ke tempat pembuangan sampah, atau ada tempat sampah di rumah. Itu mungkin langkah awal ya untuk kita menjaga keaslian hutan mangrove, juga menjaga juga dari sampah-sampah. Baik Kak Salma, untuk terakhir ya sebelum kita menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, boleh Kak Salma sampaikan pesan dan pesannya kepada seluruh kalangan masyarakat, baik itu kepada anak muda, dewasa, bahkan kepada orang tua sekalipun, agar lebih bisa menjaga hutan mangrove kita bersama-sama, terutama untuk masyarakat muda lah ya, untuk kalangan muda yang harusnya menjadi generasi yang harus menjunjung tinggi gitu ya, menjunjung tinggi yang namanya kelestarian hidup, harus ditekankan lagi sebagai generasi yang harusnya bisa memberikan semangat juga, bisa memberikan influence juga kepada yang lain, agar bisa sama-sama menyadari akan pentingnya hutan mangrove ini. Silahkan Kak Salma. Mungkin kayak lebih semboyan aja ya kali ya. Ayo mulai cintai lingkunganmu dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan ayo rawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik di esok hari, dan ayo mulai tanam satu pohon dan kamu akan menyelamatkan ribuan manusia.